Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Antartika dengan lapisan es tebalnya bukan cuma sekedar wilayah dingin yang penuh salju. Ada banyak sekali misteri tersimpan di bawah lapisan esnya yang belum kita tahu sampai sekarang guys. Sedikit diantaranya akan kita jelaskan pada video kali ini. Ya udah, langsung aja kita mulai. Beberapa penemuan menakjubkan yang ditemukan oleh para peneliti dari Antartika. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Wilkes Land. Seorang pemimpin ekspedisi penjelajahan Amerika bernama Letnan Charles Wilkes berhasil menemukan daratan luas di Antartika pada tahun 1838. Daratan yang diberi nama menjadi Wilkes Land ini mempunyai area seluas 243 km persegi dan juga kedalaman 823 meter loh. Nah, di tahun 1962, seorang laki-laki bernama R.A. Smith sempat mengajukan teori kalau ada kawah raksasa di bawah lapisan tanah tersebut tuh guys. Dia mengatakan bahwa kawah itu diperkirakan berukuran 3 kali lebih besar dari kawah Chicxulub dan juga diduga menjadi penyebab kenapa dinosaurus itu bisa meninggal. Nah, setelah diteliti sama satelit Grace NASA pada tahun 2006, terbukti tuh guys kalau ada anomali gravitasi udara bebas yang berpusat di tengah-tengah kawah tersebut. Cuma sampai sekarang para ilmuwan tuh belum bisa mengambil kesimpulan apa yang benar-benar terkubur di dalam sana. Darah. Pada tahun 1911, ahli geologis menemukan air terjun merah di Antartika. Untuk pertama kalinya tuh guys, mereka mengira kalau itu adalah pengaruh dari alga merah di dalam kandungan esnya. Tapi beberapa tahun kemudian, rahasia yang lebih dalam tuh berhasil diungkap oleh para peneliti bahwa air terjun darah tersebut tuh gak cuma mengandung alga merah. Ada sejarah ilmiah yang bisa menjelaskan kenapa air terjun tersebut tuh berwarna merah. Nah, menurut peneliti, sekitar jutaan tahun yang lalu tuh guys, ada bentuk kehidupan kuno yang sempat hidup di sekitar wilayah tersebut. Kehidupan kuno itu adalah mikroba kecil yang berjumlah banyak. Tapi karena perubahan suhu di bumi, keberadaan mereka pun disimpan tuh dalam kapsul waktu alami, yaitu lapisan es yang tebal. Nah, mereka tuh terperangkap di sana dalam waktu yang sangat lama. Lalu gara-gara perubahan iklim, sebagian es di Antartika pun mencair sampai-sampai menciptakan aliran air terjun yang lama-lama tuh membeku. Kemudian juga tuh guys, karena dicampur dengan kadar garam yang tinggi serta melimpahnya zat besi, air terjun yang keluar dari es tadi pun menjadi warna merah. Hal ajaib ini membuktikan bahwa bentuk kehidupan itu bisa muncul di tempat yang ekstrim sekalipun. Dan karena warna merah yang dikeluarkan, wilayah ini pun disebut-sebut sebagai Blood Falls ataupun air terjun darah. Meteorit Mars. Pada tahun 1984, para ilmuwan berhasil menemukan meteorit Mars seberat 1,8 kg di kawasan Allan Hills, Antartika. Berdasarkan nama tempatnya, meteorit itu pun diberi nama Allan Hills 84001. Diperkirakan juga tuh guys, meteorit ini udah ada sekitar jutaan tahun yang lalu loh. Mereka meyakini benda itu adalah sebagai bagian dari planet Mars karena kandungan senyawa organik yang terdapat di dalamnya. Senyawa organik itu adalah kandungan nitrogen yang sama seperti di bumi. Jadi ada kemungkinan kalau sebenarnya tuh guys, ada kehidupan yang terjadi di planet Mars. Ya, karena di bumi, nitrogen itu merupakan salah satu bagian terpenting untuk menciptakan suatu kehidupan. Nah, unsur kimia ini bisa kita temukan di dalam DNA, RNA, dan juga protein. Selain itu juga, nitrogen adalah komponen penyusun utama dalam atmosfer bumi kita ini guys. Waduh, apakah ini artinya alien tuh beneran ada di planet Mars ya? Ganggang hijau. Biasanya nih guys, kalau gunung es mencair atau pecah di Antartika, warna bongkahannya itu pasti berwarna biru tua atau putih bersih. Tapi semenjak tahun 1900-an, pecahan es berwarna hijau mulai sering kelihatan di sekitar Antartika. Awalnya dikira karena pengaruh ganggang hijau aja. Cuma menurut peneliti dari Universitas Washington, warna hijau misterius pada bongkahan es tersebut diakibatkan oleh oksida besi guys. Zat besi yang terkandung di dalam pecahan es pun bisa dimanfaatkan para fitoplankton sebagai nutrisi untuk hidup. Kabarnya, oksida besi di dalam es berasal dari batuan dan daratan yang terperangkap di bawah lapisan es tebal. Sementara besi oksida atau zat besi yang ada di dalam tanah adalah elemen penting untuk keberlangsungan hidup dari fitoplankton, mikroba kecil, bakteri laut, dan juga ganggang hijau. Fosil pohon.
Beberapa tahun yang lalu, peneliti bernama Eric Galbernson dan John Isbell berhasil menemukan sebuah fosil berusia 280 juta tahun waktu mereka melakukan penelusuran di sepanjang pegunungan Transantartika loh. Mereka percaya kalau fosil itu merupakan sebuah hutan kutub tertua yang pernah hidup di kawasan Antartika, guys. Ya, soalnya kan jutaan tahun lalu, Antartika tuh masih merupakan sebuah daratan besar sebelum akhirnya berubah menjadi es semua. Dari perjalanan itu, mereka juga menemukan 13 fragmen fosil pohon, sekaligus beberapa spesimen kuno yang menyatakan kalau dulunya hutan berdaun pernah ada di daerah Antartika. Waduh, berarti kalau kayak begitu, hutan lebih dulu muncul daripada dinosaurus dong ya? Sekarang, banyak tim ahli geologi yang kembali ke daerah sana untuk mencari tahu bagaimana hutan bisa tumbuh melalui penelitian lapisan es dan juga tanah, guys. Kapal es. Seorang pengguna aplikasi Google Earth berhasil menemukan sebuah kapal terperangkap di dalam gunung es sekitar 160 km dari pantai Antartika. Penemuan ini tuh guys bermula dari seorang YouTuber bernama Mr. MBB333 yang menyebut dirinya sebagai Earth Watchman atau seorang penjaga bumi. Dia awalnya mengupload sebuah video perubahan alam semesta dan juga penyebabnya, sampai seorang netizen tuh memberi sebuah koordinat yang ternyata isinya adalah bongkahan es berbentuk kapal dong. Gara-gara hal ini tuh guys, kapal itu memicu banyak sekali teori konspirasi dari masyarakat tentang adanya sebuah misi rahasia di bawah gunung es Antartika. Walaupun banyak yang bilang kalau bukti ini tuh bohongan, tapi menurut gue sih jelas banget ya kalau itu adalah bentuk kapalnya. Nah, diperkirakan juga kapal pesisir itu memiliki panjang 130 meter dan menurut Mr. MBB333, kapal itu bisa sampai ke sana karena terperangkap waktu ingin berlayar di Antartika. Kalau menurut kalian gimana tuh guys? Fosil sperma. Ditemukan dalam kepompong cacing di Antartika, sebuah fosil sperma yang diperkirakan berusia 50 juta tahun itu katanya diklaim sebagai sperma tertua di dunia loh. Para peneliti menemukan fosil ini waktu lagi mau mengambil sampel bebatuan dari Antartika biar bisa mencari sisa-sisa dari hewan kecil. Siapa coba yang nyangka kalau mereka bakal nemuin sperma? Menurut anggota tim, sperma itu diperkirakan milik Annelida, sebuah kelompok hewan yang termasuk cacing tanah dan juga lintah. Jadi cacing tanah sama lintah melepaskan telur dan spermanya ke dalam kepompong, lalu terjebak dan malah menjadi fosil sekian tahun lamanya. Waduh, berharga banget ya. Padahal Annelida dikenal sebagai spesies yang udah punah dan dulunya hanya dipakai untuk tujuan seks doang loh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.